Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi manna 'alaina bi rasulihil karim wa hadana bihi ila dinil qawim wasyiratil mustaqim wa amarna bi tawqirihi wa ta'zimihi wa takrimihi wa tabjilihi farrad 'ala kulli mu'min ay yakuna أحب إليه من نفسه وأولاده وخليله جعل محبته سببا لمحبته وتفضيله أشهد أن لا إله إلا الله الرؤوف الرحيم وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ذو الجاه العظيم صلى الله عليه وآله وسلم وسائر المرسلين wa ali kullin wa sahabati wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin sidang jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Allah pertemukan kita kembali dengan pengajian kitab An-Nurul Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin. Dan juga sekian banyak kenikmatan, khususnya di awal pagi ini. Tidak kalah pentingnya adalah nikmat sholatul jamaah. Salawat dan salam bersama-sama kita haturkan kepada uswah kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi qaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita lanjutkan masih di pasal fi wujubi mutaba'atihi alaihi salatu wassalam. Kewajiban mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di mana dijelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Jadi mengikuti Nabi Muhammad adalah bentuk taatnya kita kepada syariat Allah. Mengikuti Nabi Muhammad diperintahkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fi haditsin rawahul Irbadi Ibnu Sariyah, di dalam sebuah hadis rawi yang sudah meriwayatkan hadis tersebut Al-Ibrad Ibnu Sariyah, yaitu Irbad bin Sariyah, fi mau'idatin Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yaitu mau'idahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Annahu qala, sesungguhnya Nabi Muhammad beliau bersabda, fa alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin addu 'alaiha bin nawajid. Fa alaikum, maka wajib atas kalian semua, bi sunnati, dengan sunnah-sunnahku. Ya, ini wajib bagi kita untuk mengikuti sunnah-sunnah, aturan-aturan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin, dan juga sunnahnya, aturan-aturannya, ketetapan-ketetapannya al-khulafa'ur rasyidin, ya ini al-khulafa' ar-rasyidin, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar ibn Khattab, Sayyidina Utsman ibn Affan, dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ini adalah khulafa'ur rasyidin. Addu 'alaiha bin nawajid, addu, gigitlah oleh kalian semua, 'alaiha, atas sunnah-sunnah tersebut, sunnahnya Nabi Muhammad, sunnahnya para khulafa'ur rasyidin, gigitlah oleh kita bin nawajidi,
dengan menggunakan gigi geraham. Artinya gigitnya sungguh-sungguh, gigitnya kuat. Jadi bagian gigi ini ada gigi seri, gigi taring, gigi geraham. Untuk makanan yang ringan-ringan gigitnya pakai gigi seri, kuat. Untuk makanan yang keras, alot, menggunakan gigi geraham, gigi taring. Tetapi untuk menggigit dan tidak terlepas, yang paling kuat adalah gigi geraham, yaitu bagian belakang. Yang kalau orang sakit gigi itu biasanya diserang duluan, ya, kena duluan tuh gigi geraham. Jadi wajib bagi kita untuk mengikuti sunnah-sunnahnya Nabi, sunnah-sunnahnya para khulafaur rasyidin, dan Rasulullah perintahkan kepada kita untuk menggigitnya, artinya berpegang teguh kepada sunnah-sunnah tersebut. Jangan sampai terlepas. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, wa iyyakum, dan takutlah kalian, wa muhdatsatil umur, terhadap perkara-perkara, beberapa hal yang baru, perihal perkara, yaitu perkara-perkara yang baru, yaitu perkara yang di zaman Nabi tidak terjadi, tidak dilakukan, ya. Jadi takutlah kita semua kepada perkara yang perkara ini akan terjadi, sementara perkara ini di zaman Nabi, zaman sahabat itu tidak terjadi atau tidak dilakukan. Fa inna kulla muhdatsatin bid'atun, karena sesungguhnya setiap perkara yang baru itu adalah bid'ah. Wa kulla bid'atin dolalah, dan setiap bid'ah itu sesat. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Masih berkaitan dengan kewajiban mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi selain Allah perintahkan kita untuk mengikuti Nabi Muhammad di dalam hadisnya pun, ya, memerintahkan kita untuk mengikuti sunnah-sunnahnya. Ya, yang diikuti adalah sunnahnya Nabi Muhammad. Sunnah itu apa? Perkataan, perbuatan, dan ketetapan. Lah hadis ini berkaitan dengan wanti-wantinya Nabi Muhammad terhadap perkara-perkara yang baru, perkara-perkara yang tidak pernah dicontohkan langsung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Karena perkara itu termasuk bagian bid'ah, dan setiap bid'ah itu tersesat. Ya, setiap bid'ah itu tersesat. Lah memahami hadis ini, kita mengikuti pemahamannya para ulama salafun sholih, termasuk daripada penyusun kitab ini, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, yang beliau itu hafidz Quran, ya, hafal kutubus sittah, kitab Sahih Bukhari hafal dan paham, ya, kitab Sahih Muslim hafal dan paham, sampai digelari Hadratus Syekh. Yang menggelari adalah ulama-ulama di Arab sana. Artinya gelar yang ditempuh karena memiliki syarat-syarat tertentu. Ya, memahami hadis ini kita harus mengikuti pemahamannya para ulama salafun sholih. Tidak bisa hanya membaca letterlek. Kalau membaca letterlek, maka kita akan terjebak. Karena hadis Nabi, perilaku Nabi, dan ketetapan Nabi ini bagian daripada sunnah-sunnahnya Nabi.
Apa yang Rasulullah katakan, perintahkan, itu menjadi ketetapan sunnahnya Nabi. Apa yang Rasulullah lakukan itu juga menjadi bagian ketetapan Nabi. Apa yang Rasulullah tidak ucapkan, apa yang Rasulullah tidak lakukan, sahabat melakukan, tetapi Rasulullah tidak menegur, tidak menyalahkan, maka ini juga menjadi bagian ketetapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Jadi kita semua diwanti-wanti untuk tidak melakukan perkara-perkara yang baru. Karena setiap perkara yang baru itu bid'ah, dan setiap bid'ah itu sesat. Di sini ada kalimat kul, ya. Kullun itu ada kalanya bermakna seluruh tanpa pengecualian. Kullun itu artinya sebagian besar. Kullun itu ada kalanya artinya sebagian, ya. Ada kalanya keseluruhan, ada kalanya sebagian. Maka kalau di sini dikatakan kullu bid'atin dolalah, setiap bid'ah itu sesat, ya, maka para ulama, guru-guru kita memberikan pemahaman adalah kul yang bersifat ba'dun, yaitu sebagian, tidak semuanya. Ini analoginya, simulasinya, kita mendengar informasi ada rumah kebakaran, seluruh isi rumahnya hancur, ya, seluruh isi rumahnya dilalap oleh api. Ternyata setelah apinya padam, ya, tidak semuanya dimakan api, karena ada material-material perabot-perabot yang tahan api, ya, jadi tidak semua dimakan api. Tapi berita yang masuk bahkan sampai televisi nasional, ya, rumah itu dan seisinya semuanya dilalap oleh api, habis, tidak tersisa. Bahasanya semuanya. Maka inilah yang mendasari dengan kaidah ilmu tata bahasa Arab, yang mana uslub bahasa Arab itu, ya, uslub ataupun rincian daripada tata bahasa Arab itu lebih detail dibandingkan dengan bahasa-bahasa yang lain, dan terbukti sastra Arab itu lebih tinggi dibandingkan dengan sastra-sastra bahasa yang lain, ya. Maka kalau kita belajar bahasa Arab, satu kata itu artinya bisa bermacam-macam. Satu kata faedah maksudnya bisa bermacam-macam. Maka di sini, ya, kullu bid'atin dolalah dipahami sebagai kul dengan makna ba'dun, sebagian. Maka kemudian dirinci, ada bid'ah dolalah, ada bid'ah hasanah. Bid'ah dolalah, bid'ah yang bertentangan dengan syariat Nabi, dengan sunnah-sunnahnya Nabi. Bid'ah hasanah, bid'ah yang tidak ada zaman Nabi, tetapi tidak bertentangan dengan sunnah-sunnahnya Nabi, ya, tidak bertentangan dengan sunnah-sunnahnya Nabi. Seperti pengajian saat ini itu bid'ah. Bid'ahnya gimana? Ya Rasulullah ngajinya tidak seperti ini. Jadi kalau Rasulullah ngaji, ya, ngumpul di masjid halaqah, itu sahabatnya mendekat. Kalau kita kan suruh mendekat kan tidak mau. Alasannya sungkan dan yang lain sebagainya. Ini sudah bid'ah pengajian seperti ini, ya. Karena zaman Nabi kalau ngaji itu duduk merapat, melingkar, ya. Namanya halaqah. Kalau sekarang ngajinya jauh-jauhan, ya, belum yang lain dan yang lainnya. Ya, ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dolalah. Lah bid'ah hasanah ini yang kemudian terbukti menjadi ujian bagi kita, ya.
bagi kita umat Islam. Akhirnya punya potensi untuk menyalahkan satu dengan yang lain, punya potensi untuk perebutan benar satu dengan yang lain. Yang mengamalkan menganggap itu benar, bahkan wajib dilakukan. Yang menyalahkan itu menganggap itu salah dan wajib untuk dibenahi, diperbaiki. Ya, maka kadang-kadang gara-gara amaliyah seperti ini, umat Islam enggak rukun satu sama lain. Terus gimana solusinya? Saling menahan diri. Yang mengamalkan tidak usah gagah-gagahan, yang menyalahkan juga tidak usah gagah-gagahan. Ya udah, kalau mengamalkan amalkan saja. Kalau tidak, ya tidak saja. Karena apa? Ini berkaitan dengan perkara-perkara yang sunnah atau bahkan mubah. Ya, perkara-perkara yang sunnah atau bahkan mubah, bukan perkara-perkara yang wajib. Jadi orang meninggal yasinan ini kan sunnah, bukan wajib. Ya, tidak usah terlalu diperbesarkan masalah pembahasannya. Kalau mengamalkan, amalkan. Kalau tidak, ya tidak. Gitu ya. Seperti itu saja. Mauludan, ya, ini sunnah atau bahkan hanya mubah. Ya. Artinya apa? Kalau dilakukan ataupun tidak ada dampaknya. Atau bisa menjadi sunnah karena kalau dilakukan ada manfaatnya. Nah, ini yang mengamalkan dan tidak itu sama-sama saling memahami. Lah yang mengamalkan berpegang kepada dalil, mendapatkan ajaran dari guru-gurunya, yang tidak mau mengamalkan juga berpegangan kepada dalil, ajaran dari guru-gurunya. Ya. Maka dalam kitab Hujjah Ahlussunnah wal Jamaah, ya, Kiai Haji Ali Maksum beliau menjelaskan, ibaratnya ada dua orang yang berada di dalam lubang yang berbeda. Jadi ada dua lubang yang berbeda, ada dua sumur yang berbeda, ada dua lembah yang berbeda. Masing-masing berada di dalam dasar lembah tersebut. Maka dia tidak mengetahui apa yang ada di lembah sebelahnya. Orang di lembah yang satu tidak mengetahui apa yang ada di lembah sebelahnya, sekitarnya. Artinya apa? Kita mengetahui dalilnya, mereka tidak. Mereka seperti itu mengetahui dalilnya, kita tidak. Ya, sama-sama memegang dalil. Ini kalau diadu bahaya, umat Islam bisa terpecah belah. Cukup ini menjadi sebuah pilihan amal. Kalau kita mau melakukan silahkan, kalau tidak juga silahkan. Ya. Ini tentang kewajiban mengikuti Nabi Muhammad SAW dijelaskan langsung oleh beliau. Ya, saking-sakingnya beliau ingin diikuti. Artinya bukan mencari pengikut, ya, karena jalan keselamatan itu, ya, tidak ada lain adalah mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita lanjutkan, waruwiya anhu Sallallahu Alaihi Wasallam annahu qala. Dan juga diriwayatkan dari Nabi Muhammad, beliau bersabda, Al-Qur'an sokbun mustas'abun alaman karohahu wahuwal hukmu. Al-Qur'an itu adalah perkara yang sulit. Ya. Jadi Al-Qur'an adalah perkara yang sulit, mustas'abun. Ya, dijadikan sebagai perkara yang sulit, dibilang perkara yang sulit. Jadi Al-Quran itu adalah hal yang sulit atau bahkan dianggap menyulitkan. Tapi ini belum titik, belum koma, ya.
Jadi Al-Quran itu adalah terbukti itu sulit dan menyulitkan. Alaman atas seseorang karohahu yang membencinya, membenci Al-Quran. Jadi orang kalau nggak senang dengan Al-Quran, Al-Quran itu menjadi beban. Orang kalau tidak suka dengan Al-Quran, maka Al-Quran itu menjadi sesuatu yang menyulitkan. Karena dasarnya adalah benci. Wahuwal hukmu, dan Al-Quran itu adalah hukum. Maka Rasulullah menjelaskan, faman istamsaka bihadithi wa famihahu wa hafidhahu ja'a ma'al Quran. Ya, barang siapa yang berpegangan bihadithi dengan hadisku, wa fahimahu, dan barang siapa yang memahami hadisku, wa hafidhahu, menghafalkan hadisku, ja'a, maka dia telah datang ma'al Qur'ani, bersamaan dengan Al-Qur'an. Ya, datang dengan Al-Qur'an. Jadi orang yang berpegang dengan hadis Nabi, memahami hadis Nabi, mengamalkan, menghafalkan hadis Nabi, itu sama halnya orang yang sudah mengikuti Al-Qur'an. Karena Nabi adalah Al-Qur'an. Ya, Nabi adalah Al-Quran itu sendiri. Artinya seluruh perilaku Nabi bagian daripada Al-Quran. Seluruh ucapan Nabi adalah Al-Quran. Jadi gitu. Barang siapa berpegang kepada hadis-hadisnya Nabi, memahami hadis-hadisnya Nabi, menghafalkan hadisnya Nabi, maka dia telah datang dengan membawa Al-Quran. Wa man tahawana bil Quran, barang siapa yang mengentengkan, meremehkan, menganggap sepele bil Qur'ani, dengan Al-Quran, wa hadithi, dan juga hadisku, khasirat dunya wal akhirah, maka dia itu pasti, ya, pasti akan rugi dunia dan akhirat. Al-Quran kita sepelekan, hadis Nabi kita sepelekan, ya, maka itu pasti akan rugi dunia akhirat. Orang yang jauh dari Al-Quran dan hadis Nabi itu orang yang rugi dunia akhirat. Lah, ternyata di dalam metodologi penyampaian syariat itu ilmu kemudian dirinci. Ada ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran, ada ilmu yang menjelaskan tentang hadis-hadis Nabi, ada ilmu tauhid, ada ilmu fikih, ada ilmu akhlak, ada ilmu tasawuf, ada ilmu yang lain. Loh, katanya hanya Al-Quran dan hadis, ini kok ada fikih, ada tauhid, ada akhlak. Ya, ingat, selama kita berguru dengan guru yang mustasnad, artinya memiliki sanad, ya, insya Allah tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Kenapa? Ilmu tauhid itu ilmu untuk mengenalkan kita kepada Allah, sumbernya Al-Quran dan hadis. Ilmu fikih itu ilmu untuk mengajari bagaimana kita beramal, beribadah, bermuamalah, ya, termasuk berpolitik dan sebagainya. Sumber dasar adanya Al-Quran dan hadis. Tasawuf ini juga sumbernya adalah Al-Quran dan hadis. Ya, cuman dirinci, dikategorikan, dikelompok-kelompokkan. Ya. Jadi barang siapa yang meremehkan Al-Quran dan hadisku, maka dia rugi dunia dan akhirat. Amartu ummati ayyakhudhu biqauli wa yuti'u amri wa yattabi'u sunnati. Faman radiya biqauli faqad radiya bil Qur'an wa man raghiba an sunnati falaysa minni. Ya, maka Rasulullah perintahkan, amartu ummati, aku perintahkan kepada umatku, ayyakhudhu, untuk mereka itu mengambil, ya, biqauli,
dengan ucapanku, artinya mengikuti ucapan Nabi. Wa yuti'u amri, dan mereka taat kepada perintahku. Wa yattabi'u sunnati, dan juga mengikuti sunnahku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faman radiya biqauli, barang siapa yang ridho dengan ucapanku, kata Nabi, faqad radiya bil Qur'an, maka dia sudah ridho dengan Al-Qur'an. Ridho mau menerima, orang yang mau menerima ucapan Nabi, nasihat Nabi, hadisnya Nabi, maka dia sudah ridho dan mau menerima Al-Qur'an. Wa man raghiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang benci dengan sunnahku, kata Nabi, maka dia bukan termasuk golonganku. Ya. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah penjelasan tentang kewajiban kita mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan jangan lupa mengikuti Nabi Muhammad ini berkaitan langsung dengan Al-Qur'an. Ya. Berkaitan langsung dengan Al-Qur'an. Dan juga mengikuti Nabi Muhammad dari sisi perbuatan, perilaku, dan diamnya kita mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak kalah pentingnya bagaimana kita mengikuti Nabi, maka mempelajari Nabi Muhammad, hadis-hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak kalah pentingnya lagi memahami hadis Nabi, memahami Al-Qur'an. Itu kita tidak bisa mengandalkan ilmu kita, tetapi mengikuti ulama-ulama terpercaya. Ya, ini wallahu a'lam bishawab. Ya, semoga Allah memberikan berkah rahmatnya, manfaat untuk kita semua, dan sehingga kita bisa semakin menumbuh kembangkan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Wa diya wa tabaraka ta'ala Rasul.